dicatat juga bahwa estimasi populasi ini berdasarkan satu metode penelitian yang memang menggunakan nest transect atau penghitungan sarang ya, yang memang itu akan berdinamika ya, ada pulang-pulang dispersal atau pulang-pulang orangutan berpindah, itu akan menjadi satu faktor tertentu yang memang menjadi parameter, tetapi memang pada akhirnya angka ini akan dijadikan sebagai acuan utamanya untuk menghitung estimasi populasi dengan temuan sarang itu di transek-transek yang sudah ditentukan, dibuat sebelumnya dan dibandingkan dengan kondisi sekarang setelah 10 tahun. Dan di sini memang terjadi pengurangan temuan sarang dan sehingga mengakibatkan terjadinya analisa pengurangan populasi, di mana Sumatera itu berkurang ya hampir 20% ya, total yang kurang 19,5%, artinya hampir mencapai 20% selama dikali 10 tahun. Bagi saya ini satu lonjakan pengurangan yang sangat drastis dan sangat miris dan juga sangat memprihatinkan gitu ya, bila memang ini menjadi satu angka yang dijadikan sebagai acuan terhadap penurunan populasi, di mana di tahun 2016 kita memperkirakan sebenarnya kehilangan 10% itu selama jangka 100 tahun ya, dengan adanya tren deforestasi yang bisa mengaitkan dengan kehilangan populasi itu selama 100 tahun ya. Ternyata ini terjadi dalam waktu 10 tahun saja sudah melebihi 10%, bahkan sudah mencapai 20%. Artinya ini satu keadaan yang sangat membahayakan bagi populasi orangutan Sumatera. Saya memandang satu kondisi yang memang mundur ke belakang lah. Kalau kita memang usaha konservasi paling tidak menstabilkan populasi, dan ini terjadi pengurangan ya, di mana juga banyak tantangan-tantangan terbaru saat ini, selain adanya alih fungsi lahan, adanya deforestasi, dan juga adanya krisis iklim, adanya siklon yang mudah sekali menghantam habitat, itu menjadi tantangan yang lebih gitu ya. Jadi dengan pengurangan itu, saya pikir usaha-usaha konservasi harus memang dirancang dengan begitu cara-cara yang inovasi, yang lebih humanis. Mungkin kita tidak fokus pada aspek antropologis gitu ya, fokus pada misalnya penjagaan kawasan hutan, tetapi tidak memandang dinamika aspek demografi yang dampak kepada kawasan, dan juga sisi-sisi tekanan-tekanan lain dari investasi-investasi yang meningkatkan upaya-upaya alih fungsi lahan, tidak hanya oleh industri tapi juga dari masyarakat sekitar. Ini menjadi satu tantangan terbesar, dan data-data yang sudah kita dapatkan sebagai penurunan populasi itu sebenarnya juga perlu dibandingkan dengan adanya nantinya ketika kita melakukan asesmen perubahan habitat akibat bencana siklon Senior yang terjadi di bulan November tahun lalu, di mana di Tapanuli misalnya, orangutan Tapanuli diperkirakan ada sekitar 50-an orangutan yang terdampak ataupun ikut tewas dalam banjir longsor, sehingga angka yang tadi ya, di mana disebutkan di dalam penelitian yang sudah dipublikasikan bahwa orangutan Tapanuli 700-an ya, 714 atau 16 gitu ya. Bila terbukti nanti misalnya beberapa transek yang rusak, yang hancur, longsor, tidak ditemukan lagi orangutan atau sarang orangutan di sana, maka bisa jadi jumlah orangutan Tapanuli semakin kritis, di mana jumlah yang sekarang saja kurang dari 800, tambah lagi adanya tekanan atau ancaman dari bencana iklim atau bencana hidrometeorologi, yang di mana juga sebenarnya ditenggarai karena adanya alih fungsi lahan yang begitu masif ya di beberapa tempat, yang mengakibatkan perubahan habitat, kehilangan pohon pakan dan sebagainya. Ini menjadi ancaman yang lebih sangat serius bagi kelangsungan orangutan Tapanuli. Bisa jadi satu akumulasi ya, adanya tata kelola penegakan hukum yang lemah misalnya, sehingga perburuan masih terjadi. Orangutan adalah spesies yang berkembang biak sangat lambat. 1% saja populasi betina terambil dari habitat alami itu akan berdampak besar kepada populasi, di mana orangutan hanya melahirkan setiap 8 tahun sekali, 8 ke 10 tahun sekali, artinya dalam semasa hidupnya betina hanya melahirkan 3 atau 4 keturunan. Ini menjadi satu kondisi yang sangat
penting untuk digarisbawahi ya, karena misalnya 1% dari total yang tahun lalu misalnya 13.800 ya, yang periode lalu angkanya 13.800. Berarti kalau bisa 1% terambil itu bisa berapa besar? Bisa jadi satu akumulasi yang terjadi di mana dulu ada lebih dari 1% sebenarnya terambil gitu kan, untuk jumlah orang yang tewas, yang kena insiden konflik, yang terambil untuk perburuan dan untuk perdagangan satwa ilegal. 1% itu 130 ya. Teorinya memang menyatakan bahwa 1% saja betina diambil dari kita alami akan mempengaruhi secara besar terhadap keseluruhan populasi.